Hai guys, welcome back to my YouTube channel ya. Kembali lagi di channel aku, Diva Stories. Oke guys, hari ini aku akan menceritakan kepada kalian kisah nyata dari Disney Princess. Ini kisah yang ada di kenyataannya ya, bukan yang ada di filmnya. Jadi kisah nyata sama filmnya itu beda ya guys, nggak sama. Di film sudah ada unsur-unsur yang dirubah agar membuat film itu makin menarik. Oke guys, sebelum kita lihat videonya, jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe ya, terutama subscribe. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja lihat videonya. Check it out. Cerita yang pertama adalah tentang Snow White. Kalian tahu nggak guys, sebenarnya kisah Snow White itu menyedihkan banget ya. Dalam film yang kita tahu, Evil Queen itu adalah ibu tiri dari Snow White. Tapi pada cerita aslinya, Evil Queen adalah ibu kandung dari si Snow White ini. Dan kalian tahu nggak kalau si Evil Queen ini sudah mengirim pemburu untuk membunuh Snow White. Terus dia juga meminta pemburu untuk mengambil hati dan paru-paru Snow White untuk dimakannya. Kalian bayangin, ibu kandung kalian sendiri ingin membunuh kalian. Terus apalagi kan serem makan hati sama paru-paru manusia, apalagi anaknya sendiri loh. Terus kalian tahu hukuman buat ibu kandungnya Snow White ini alias Evil Queen ini adalah saat dia pergi ke pesta Snow White dan sang pangeran, dia pun dipaksa untuk memakai sepatu besi panas hingga tewas. Dan di cerita aslinya Snow White juga ditiduri oleh Seven Dwarfs. Yang kedua adalah kisah Cinderella, gadis biasa yang menjadi seorang putri. Dalam cerita aslinya, saudari tiri Cinderella terpaksa memotong jari kaki dan tumit kakinya agar bisa masuk ke sepatu yang disodorkan oleh pangeran. Dan kalian tahu dalam cerita aslinya sepatu itu bukan sepatu yang terbuat dari kaca atau sepatu kaca, tapi sepatu yang terbuat dari bulu bajing. Dan kalian tahu nggak guys, kalau karena perbuatan jahat saudari tiri dari Cinderella itu, kedua mata mereka pun dipatuk oleh merpati. Yang ketiga adalah kisah dari The Little Mermaid. Kalian tahu nggak, dalam cerita aslinya itu beda banget sama yang dibuat di film Disney ya. Karena ya memang ada unsur-unsur yang berbeda ya guys. Kalian tahu dalam cerita aslinya Ariel itu harus mendapatkan ciuman dari cinta sejatinya dalam jangka waktu 3 hari. Tapi karena sang pangeran tidak tahu bahwa Ariel yang telah menyelamatkannya, dia mengiranya yang menyelamatkan dia itu putri dari kerajaan sebelah. Terus dia menikahlah sama si putri itu. Dan kalian tahu Ariel pun berubah menjadi gelembung dan meninggal dunia. Dan sang pangeran itu taunya setelah si Ariel menjadi gelembung guys. Yang keempat adalah cerita tentang si Aladin. Kalian tahu nggak kalau cerita Aladin sama Putri Jasmine itu kisah nyata loh. Tapi dalam film aslinya nggak ada unsur-unsur sihir ya, itu hanya ditambahkan di film Disney. Pada kisah nyatanya, si Aladin sama si Putri Jasmine ini berasal dari Cina dan bukan Arab. Tapi itu adalah kisah nyata loh, kalau si Putri Jasmine ini menikahi Aladin yang seorang miskin dan yatim piatu. Cinta sejati ya guys. Yang selanjutnya atau nomor 5 adalah kisah Beauty and the Beast. Kalian tahu nggak? Dalam kisah Beauty and the Beast ini diangkat tuh dari kisah nyata ya, yang terjadi pada tahun 1950-an. Pada saat itu ada seorang pria bernama Gonsalvus yang menderita penyakit hipertrikosis yang menyebabkan banyak bulu tumbuh di sekujur tubuhnya ya guys. Dan karena itu raja dan ratu pun kasihan melihatnya. Terus dia ngangkat si Gonsalvus ini sebagai anaknya ya. Terus ratu sama raja pun mencarikan si Gonsalvus ini seorang gadis yang mau menerima dia apa adanya ya, yang mau menerima dia luar dan dalam. Dan pada akhirnya sang raja dan ratu pun menemukan gadis yang cantik dan baik hati yang bersedia menerima si Gonsalvus ini apa adanya. Dan pada akhirnya si Gonsalvus dan gadis itu pun hidup bahagia ya dengan memiliki 7 anak. Wah, happy ending. Yang selanjutnya adalah kisah tentang Rapunzel. Kalian pasti pernah nonton kan kisah Rapunzel, ada juga yang pasti ngefans kan sama Rapunzel yang rambutnya panjang emas guys. Kalian tahu nggak, pada cerita aslinya itu ternyata berbeda sama cerita yang dibuat di film Disney. Di cerita aslinya,
Rapunzel itu hamil setelah mengundang sang pangeran masuk ke menaranya. Dan sang penyihir pun tahu kalau Rapunzel ini hamil karena dia mengatakan bahwa sabuk bagian perutnya itu kekencengan bajunya ya guys. Terus si penyihir pun marah dan memotong rambut si Rapunzel. Pada saat itu sang pangeran jatuh dari menara dan matanya tertusuk duri yang menyebabkan dia buta ya guys, mengalami kebutaan. Dan setelah itu pun Rapunzel mencari keluarganya keliling-keliling sehingga sampai dia menemukan keluarganya ya, dan dia pun hidup bahagia di istana bersama keluarganya. Happy ending. Dan guys, yang terakhir adalah kisah tentang Sleeping Beauty Aurora. Kenapa aku taruh ini kisah Aurora di bagian paling terakhir? Karena ini aku paling suka tuh sama si Princess Sleeping Beauty ini, Aurora. Pada kisah aslinya, ini ternyata menyeramkan sekali guys. Oh ya, aku akan menjelaskan sedikit tentang kisah yang di film Disney ya. Di film Disney dikisahkan kalau Aurora ini terlahir dari pasangan raja dan ratu yang saling mencintai. Kemudian si Aurora ini kan memang anak yang sudah ditunggu-tunggu karena raja dan ratu udah lama gak punya anak. Terus saat Aurora lahir, raja dan ratu mengundang banyak peri untuk memberkati anaknya ini, si Aurora. Cuman ada satu peri yang lupa diundang oleh sang raja dan ratu. Peri itu pun marah, terus mengutuk si Aurora agar mati saat terkena jarum. Dan karena semua peri sudah memberkati ya memberkati si Aurora ini, ada yang ngasih berkat paling jadi putri paling cantik, ada yang paling pintar musik, pintar menari dan lain-lain. Tapi ada satu peri yang belum memberkati si Aurora ini karena terpotong oleh si penyihir tadi ya, bukan si penyihir ya, tapi si peri jahat. Kemudian si peri baik ini yang terakhir ini pun mengatakan kepada raja dan ratu bahwa dia tidak bisa membatalkan kutukan si peri itu, tapi dia hanya bisa membantu mengurangi kutukan si peri itu. Dan dia pun mengatakan bahwa jika Aurora terkena jarum, dia tidak akan mati, tapi hanya akan tertidur. Kemudian pun tertidur ya karena dia tertusuk oleh jarum. Dan dia akhirnya setelah lama sekali ada Pangeran Philip yang menemukannya dan membangunkannya dengan ciuman ya. Kemudian mereka pun happy ending. Tapi pada kisah nyatanya itu nggak kayak gitu guys, beda ya. Pada kisah aslinya itu yang menemukan Aurora itu bukan pangeran, tapi seorang raja dari kerajaan sebelah. Dan kalian tahu si raja ini sudah punya istri ya. Kemudian saat dia menemukan si Aurora, dia pun memperkosa si Aurora hingga hamil. Dan Aurora pun hamil dalam keadaan tidak sadar ya, masih dalam keadaan tidur tapi dia hamil dan dia berhasil melahirkan 2 orang anak. Dan satu orang anak yang sedang kelaparan tersebut tidak sengaja menghisap jarum, kayak jarum ya, semacam jarum atau duri gitu, yang di kukunya Aurora waktu dia pingsan kan karena itu. Dan Aurora pun terbangun. Dan kalian tahu guys, si raja ini pun saat mendengar berita bahwa Aurora telah bangun, dia pun membunuh istrinya dengan cara membakarnya hidup-hidup. Kemudian dia pun kembali ke Aurora. Dan kalian tahu nggak, sebelum dia kembali itu dia hampir aja membunuh kedua anaknya dengan cara memakannya. Itu kisah aslinya ya guys, serem memang sih. What? Jadi kayak gitu ya guys cerita aslinya. Kalian pasti nggak nyangka kan? Jadi tapi bener sih dari Disney untuk merubah ceritanya karena cerita aslinya itu serem kan, nggak mungkin ditayangin di televisi kayak gitu karena terlalu serem. Terus ini kan penontonnya anak-anak, nggak mungkin kan kalau anak-anak nonton yang serem-serem gitu. Tapi aku hanya ngasih tahu kalian untuk supaya sekedar tahu ya, bukan untuk hal-hal lain. Oke guys, segitu aja dulu ya. Dadah.